Pada aktivitas ini, dikerjakan langkah pembuatan desain dan pemodelan sistem terintegrasi sebagai blueprint, perencanaan, implementasi perangkat reka cipta ISUSD. Luaran dokumen pemodelan sistem dan data, keterlibatan anggota pada aktivitas ini adalah membuat desain rangkaian, desain sistem, UML, wireframe, database diagram. Anggota tim yang terlibat adalah Scrum Master, Product Owner, Development Team, MBKM Team. Keterlibatan mahasiswa dalam hal ini adalah membantu tim dalam membuat desain pemodelan sistem dan blueprint sistem. Komponen pembiayaan yang diperlukan untuk aktivitas ini adalah bantuan insentif mahasiswa, biaya produksi skala terbatas. Kalau 21 hari, maka dia kan ada estus lagi atau birahi lagi. Kalau enggak, berarti dia itu bunting. Ya, nah, jadi bunting. Nah, di saat sampai 7 bulan, ya, 7 bulan. 7 bulan maka dia itu melahirkan 2. Nah, nanti dia akan menyusui selama 2 bulan. Nanti dikawinkan lagi nih. Nah, nanti bunting lagi 7 bulan, kawin lagi, beranak lagi. Ini sampai 8 kali. Jadi selisihnya itu 9 bulan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menemukan beberapa mahasiswa yang dalam proyek deteksi domba hamil. Selanjutnya yang saya kerjakan ini konsep machine learning. Yang pertama itu di sini terdapat input gambar berupa gambar USG domba. Selanjutnya proses arsitektur model CNNS, yaitu saya menggunakan CNNS. Selanjutnya setelah melalui proses ini keluar hasilnya dapat menentukan domba tersebut hamil atau tidak hamil. Itu yang lebih kurang lebihnya seperti ini konsep machine learningnya. Menginput gambarnya, lanjut dikirim, diproses machine learning, diproses machine learningnya berupa CNN tersebut dengan melatih model. Tentunya keluar output. Outputnya ada domba hamil dan domba tidak hamil. Baik, selanjutnya di ini pada life cycle data atau collecting data. Pada proses pengambilan data di sini saya mengambil data dengan cara dalam bentuk video dirubah menjadi gambar dengan mengambil per frame-nya dengan menggunakan OpenCV. Jadinya dalam bentuk data berupa video, dikarenakan juga data yang berupa gambar di jurnal-jurnal ataupun di internet itu hampir tidak ada, disebabkan karena juga kurangnya data. Saya menggunakan video, saya potong frame-nya dengan menggunakan OpenCV. Saya mengambil datanya melalui YouTube. Nah, selanjutnya proses pengambilan data. Selanjutnya data yang telah didapat dari proses sebelumnya, saya pilih data tersebut, saya bagi 50 banding 50. Kemudian datanya saya acak, saya ambil secara acak agar tidak terjadi agar tidak sama antara data satu sama satunya. Jadi saya ambil acak begitu, lalu saya bagi menjadi 50 banding 50. Nah, pada sebelum proses pembagian tadi, dikarenakan data yang untuk untuk domba yang tidak hamil ini sedikit, dan juga videonya juga pendek begitu. Jadinya setelah melakukan proses OpenVisio itu untuk memotong per frame-nya itu hasilnya gambarnya sedikit. Nah, untuk mengakali tersebut saya ini melakukan proses augmentasi atau proses membalikkan gambar. Jadinya awalnya gambar yang posisinya
berdiri, saya balik saya balik secara horizontal dan vertikal begitu untuk mendapatkan lebih banyak data. Nah, pada proses selanjutnya, proses labeling untuk memberi label pada data yang dibedakan menjadi dua kelas, yaitu double hamil dan tidak hamil. Untuk tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Jumlah data per kelas, saya menggunakan 600 data untuk domba hamil dan 600 data untuk domba tidak hamil. Di sini untuk model CNN ya, model algoritma CNN yang saya gunakan model CNNS. Pada percobaan pembuatan model ini, pertama saya menggunakan pusaka TensorFlow yang berfungsi untuk membangun dan melatih model machine learning-nya. Selanjutnya saya juga menggunakan pusaka Matplotlib atau .plot yang digunakan untuk membuat berbagai jenis plot dan grafik untuk menganalisis data dan hasil model. Nah, selanjutnya langkah-langkah berikutnya saya menggunakan dua tools yang berbeda untuk mengukur juga lebih baik mana hasil yang didapatkan, yaitu saya menggunakan dua tool, yaitu notebook Google Colab dan notebook Jupyter. Proses arsitektur CNNS pada Google Colab. Pada pembuatan model yang saya lakukan pada Google Colab, kurang lebihnya seperti gambar berikut. Dan untuk hasilnya seperti gambar berikut. Mungkin sebentar lagi saya akan tampilkan lebih jelasnya. Nah, untuk proses arsitektur CNNS pada Jupyter Notebook, pada pengembangan model yang saya lakukan pada Jupyter Notebook kurang lebihnya seperti gambar berikut. Nah, untuk hasilnya yang pada Jupyter Notebook seperti berikut. Ini arsitektur IP. Saya coba sedikit brief life cycle dari machine learning project di project ini. Nah, di machine learning project, kita tuh kan ada beberapa tahapan yang saya jelaskan udah ke tim machine learning, yaitu planning and project setup. Itu kita goalnya kayak Mas Ade itu untuk melakukan sebuah deteksi hamil dan tidak hamil udah ditentukan, kemudian dilakukan sebuah data collection and labeling, datanya udah dapat, kemudian dilakukan sebuah fase training and debugging. Nah, dalam fase ini ternyata Mas Ade itu saya sarankan untuk kembali kepada data collection lagi karena datanya kurang berkualitas, ya poinnya itu. Kemudian setelah nanti dapat model yang bagus, nanti dilakukan sebuah proses and testing. Nah, dan bisa saja setiap proses ini itu kembali lagi ke tahap-tahap awal gitu. Singkat-singkat aja, ini penting Mas Ade dan yang lainnya juga, bahwa ketika model AI itu kita menghasilkan sebuah akurasi yang bagus, tapi dilalah ketika nanti diproduksi itu kurang bagus. Nah, ini juga dijadikan sebuah pertimbangan. Dan arsitektur API-nya itu seperti ini nantinya. Ini juga alasan kenapa kok tim web itu harus hadir dan DevOps itu sebaiknya hadir juga, agar tahu ini, karena nanti tim AI Mas Ade nanti yang berkolaborasi dengan tim DevOps dan tim web. Jadi arsitekturnya seperti ini. Nah, Anda kan punya Laravel, Mas Amar tadi kan punya aplikasi Laravel, dan aplikasi Laravelnya Mas Amar yang dibuat oleh tim web nanti itu kan pasti ada koneksi ke database. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghubungkan model kita dengan Laravel di mana nanti user itu dapat akses. Nah, pertanyaannya adalah itu. Nah, untuk menjawab itu, nanti sebuah model yang dihasilkan oleh Mas Ade, nantinya kan udah dapat model Mas Ade, nanti dikemas ke dalam sebuah REST API. Nah, pengemasannya ini yaitu menggunakan Flash. Nah, nanti model itu dimasukkan ke dalam Flash, nah nanti dikemas menjadi sebuah API. Nah, dengan ini nantinya kita bisa, si aplikasi Laravel ini bisa terhubung ke REST API-nya. Kalau kita ingat-ingat ya, kan Anda sudah kuliah tentang API jelas ya. Jadi API itu kan terdapat 3 komponen, yaitu HTTP dan URL endpoint dan juga body. Jadi HTTP itu kan sebuah sesuatu yang ingin
kita lakukan gitu. Misalkan kita post atau get. Nah, di sini Anda menggunakan post saja untuk Laravelnya nanti untuk meminta API, cukup post saja. Kemudian URL endpoint-nya nanti itu ditentukan sebuah prediksinya. Nanti URL API-nya itu ditentukan, nanti si REST API ini nanti akan mengembalikan sebuah body yaitu JSON. Nah, nanti JSON tinggal ditampilkan aja di Laravelnya. Jadi kayak gini aja untuk arsitekturnya. Jadi kalau pertanyaannya Pak Denny itu kemarin adalah bagaimana yang koneksi ke database, yang database-nya adalah Laravelnya langsung. Jadi untuk Flash sama model AI-nya itu hanya sebagai REST API aja. Oh, dari Pak Wahyu, tapi teman-teman semua sudah paham ya prosesnya. Masih kita saya ingin teman-teman saya untuk masuk ke web server kita ya. Jadi tolong nanti sudah kita konfigurasikan dengan subdomain yang sudah ada tersebut. Kembali saya ingatkan lagi ya, ini arsitektur ini akan kita gunakan seterusnya, jadi semua itu harus paham arsitektur ini, dan ini akan kita pakai pada proyek-proyek selanjutnya. Nanti standarnya seperti itu, jadi semuanya sudah paham. Desain aplikasi. Nah, itu ya teman-teman ya. Kembali saya sampaikan terima kasih kepada yang sudah hadir, dan kita terima kasih dari lagi yang untuk teman-teman yang masih bingung prosesnya untuk kita bertemu lagi untuk Senin ya, sesuai dengan yang saya sampaikan kesepakatan kita ke 7.30 sampai jam 2. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.